Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita limpahkan buat baginda alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil proposal tugas kewirausahaan. Di sini saya sebagai moderator, saya akan langsung menyampaikan materi kami, yaitu tentang kewirausahaan. Saya akan menyampaikan ringkasan eksklusif. Identifikasi usaha. Nama pemilik usaha yaitu Resah Nur Septiali. Nama usaha yaitu Masakan Rendang Khas Jawa. Bidang usaha kuliner. Letak usaha, jumlah karyawan 8 orang. Badan hukum usaha dagang. Alamat perusahaan yaitu Jalan Garuda Sakti, kilometer 2, Panam, Pekanbaru, Riau. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang jenis usaha. Jenis usaha berupa usaha rumahan yang menjual makanan dan disajikan dengan varian rasa yang bikin. Selanjutnya itu prospek usaha. Usaha ini merupakan usaha menengah. Kalangan manapun tahu dengan produk rendang khas Jawa ini. Tidak memerlukan banyak waktu, tidak memerlukan banyak orang, karena usaha ini masih kecil-kecilan atau masih usaha dalam rumahan. Itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Yulian Hanifah akan melanjutkan presentasi proposal business plan tentang produk rendang khas Jawa. Selanjutnya yaitu bab 2, visi dan misi. Adapun visinya yaitu melestarikan makanan tradisional berupa rendang agar semakin dicintai oleh masyarakat penikmat rendang, khususnya yang berdomisili di wilayah Pekanbaru. Sedangkan misinya yang pertama, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap produk rendang. Yang kedua, selalu memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap kualitas maupun cita rasa rendang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah melayani sepenuh hati dan bersikap ramah terhadap keinginan maupun kebutuhan setiap pelanggan. Nah, jadi itulah visi dan misi proposal business plan dari produk rendang khas Jawa. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu strategi bisnis. Pada bab 3 ini, pembahasan pertama itu analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT dari strength atau kekuatan dalam bisnis produk rendang khas Jawa ini, yang pertama yaitu menggunakan bahan baku dasar berupa daging sapi. Yang kedua, menggunakan varian pedas dan manis. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, rendang merupakan produk makanan yang bernilai gizi tinggi. Dan yang terakhir adalah menu olahannya yang enak, higienis, dan tempat yang nyaman. Nah, yang kedua itu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu konsumen tidak akan menikmati produk rendang ini jika rendang yang disajikan dalam keadaan dingin, sehingga produk rendang yang disajikan itu dalam keadaan hangat. Analisis SWOT selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang dalam bisnis ini yang pertama yaitu lokasi yang strategis. Yang kedua, ciri khas menu dengan cita rasa khas ala Jawa. Yang ketiga, budaya masyarakat yang konsumtif. Yang keempat, produk bukan bersifat musiman, sehingga dapat bertahan dan dijalankan kapan saja.
Dan yang terakhir, pesaing untuk produk yang sama itu masih sulit ditemui, karena produk yang serupa berupa rendang khas Jawa ini hampir tidak ada ditemukan. Dan analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman dalam menjalankan bisnis rendang khas Jawa ini yang pertama yaitu harga bahan baku bisa melonjak kapan saja. Yang kedua, budaya masyarakat Indonesia yang suka meniru produk yang sudah ada. Jadi itulah analisis SWOT dalam menjalankan bisnis produk rendang khas Jawa ini. Saya Septia Ardiana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari proposal business plan, yaitu resiko. Resiko yang mungkin akan terjadi dalam usaha ini yaitu mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas yang rendah atau rusak karena tidak tahan lama, yang berdampak juga pada kualitas produk yang dihasilkan, sehingga mengakibatkan berkurangnya peminat dari rendang khas Jawa ini. Selanjutnya adalah strategi kompetitif. Yang pertama ada produk. Produk dari usaha ini yaitu rendang daging sapi khas Jawa yang diolah tanpa bahan pengawet dan dikemas di dalam kemasan plastik. Yang kedua adalah harga. Produk ini dijual kepada konsumen dengan harga Rp15.000 per porsi. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah personal selling, yaitu pemasaran produk melalui mulut ke mulut. Yang kedua adalah media online, yaitu pemasaran produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Baiklah, masuk ke bab selanjutnya yaitu produk dan jasa. Yang pertama ada deskripsi produk. Produk ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, diolah menggunakan bahan dasar daging sapi segar. Yang kedua, memiliki varian rasa pedas dan manis. Yang ketiga, diolah tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang selanjutnya adalah tujuan dari usaha ini. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Yang kedua, membuat produk makanan yang memiliki inovasi baru dan disukai di seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan daging sapi menjadi produk makanan yang bervariasi. Yang keempat, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa makanan tradisional pun dapat memiliki varian rasa. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan pengisi perut. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan membuat masyarakat kecanduan. Yang ketiga, masyarakat menjadi pelanggan tetap untuk mengonsumsi produk ini. Selanjutnya, produk ini memiliki 3 keunikan. Yang pertama, hidangan lezat dan bergizi. Yang kedua, harga relatif terjangkau oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan menengah. Yang ketiga, diolah tanpa menggunakan bahan pengawet. Bab 4, produk dan jasa. Bagian keduanya proses produksi. Yang pertama, proses pembuatan rendang terdiri dari sediakan daging sapi segar yang bagus, kemudian daging dipotong sedang lalu dicuci dengan air bersih. Lalu masak dengan bumbu-bumbu dan santan, aduk hingga tercampur menjadi satu. Bagian yang kedua, bahan baku dan penggunaannya. Bahan-bahan untuk membuat rendang daging sapi khas Jawa. Yang pertama ada daging sapi segar, yang kedua ada kelapa, yang ketiga ada cabai, yang keempat ada garam, yang kelima penyedap rasa, yang keenam bawang putih. Lalu bahan penolong, yang pertama itu ada bawang merah, yang kedua ada gula merah. Yang ketiga, biaya bahan baku per hari. Yang pertama, daging sapi segar dengan harga Rp120.000 per kilogram. Yang kedua, kelapa dengan harga Rp60.000 per 6 biji. Yang ketiga, garam dengan harga Rp1.000 per 1 bungkus. Yang keempat, penyedap rasa dengan harga Rp3.000 per 3 bungkus. Yang kelima, bawang putih dengan harga Rp3.000 per 2 siung. Jadi total jumlah semuanya Rp187.000. Yang keempat, peralatan dan mesin. Timbangan dengan harga Rp50.000 per 1 buah. Yang kedua, sendok nasi dengan harga Rp10.000 per 1 buah. Blender dengan harga Rp300.000 per 1 buah. Baskom dengan harga Rp18.000 per 3 buah. Panci besar dengan harga Rp100.000 per 1 buah. Wajan dengan harga Rp80.000 per 1 buah. Spatula dengan harga Rp15.000 per 1 buah.
serok dengan harga 15.000 per satu buah, kompor dengan harga 250 per satu buah, kulkas kecil dengan harga 600.000 per satu buah, lemari kaca 180.000 per satu buah. Total semuanya menjadi Rp1.588.000. Yang kelima, biaya tenaga kerja. Biaya untuk satu orang itu 500.000 per bulan. Jadi biaya tenaga kerja atau per hari adalah Rp19.000. Yang keenam, biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya listrik dengan harga Rp7.500 per hari. Yang kedua, biaya transportasi dengan harga Rp18.000 per hari. Yang ketiga, LPG 3 kg dengan harga Rp15.000 per satu tabung. Yang keempat, plastik dan mika dengan harga Rp40.000 per dua pak. Total menjadi Rp80.500. Yang ketujuh, biaya sewa dan pemasaran. Yang pertama, biaya sewa dengan harga 6 juta per tahun. Yang kedua, biaya pemasaran dengan harga 1.500.000 per tahun. Yang kedelapan, harga per porsi. Harga per porsi dengan harga Rp15.000. Target penjualan rendang per hari 15 porsi, jadi total harga Rp225.000. Yang kesembilan, modal awal. Total biaya awal Rp10.427.500. 10. Analisis keuntungan. Waktu penjualan mulai hari Senin sampai Minggu. Ikut rinciannya. Yang pertama, pendapatan harian 15.000 kali 15 porsi, total 225.000. Yang kedua, pendapatan bulanan 225.000 kali 30 hari, total 6.750.000. Jika diasumsi penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatannya akan dicapai 6.750.000 kali 12, total Rp81 juta. Yang ketiga, biaya produksi 759.000 kali 12, total Rp9.108.000. Maka laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun Rp81 juta dikurangi Rp9.108.000, total Rp71.892.000. Yang ke-11, pengembalian modal. Total modal awal dibagi keuntungan per bulan Rp10.427.500 dibagi Rp6.750.000, menjadi total 1,5 bulan atau 45 hari. Yang 11, pengembalian modal. Total modal awal dibagi keuntungan per bulan Rp10.427.500 dibagi Rp6.750.000, total 1,5 bulan atau 45 hari. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ardiansah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas proposal bisnis tentang rendang khas Jawa. Di sini saya akan menjelaskan di bab 5, strategi pemasaran. Target dan segmentasi pasar. Pertama, geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Pekanbaru. Kedua, demografi. Berdasarkan demografi, secara pasar kami bertuju pada kalangan mahasiswa, masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan pinggiran jalan dengan membuka warung makan rendang khas Jawa untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Dan yang ketiga, ruang lingkup usaha. Usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dibuka di daerah Pekanbaru. Namun seiring berjalannya waktu, bisa menjadi usaha besar karena kalangan manapun bisa menikmati olahan rendang khas Jawa ini. Itu strategi pemasaran. Pertama, perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi dan harga yang terjangkau dengan rasa yang membuat masyarakat ketagihan. Produk ini bernama rendang khas Jawa, yaitu rendang yang disajikan dengan rasa yang berbeda dengan yang lainnya. Kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Memiliki produk rendang khas Jawa yang berbahan baku daging sapi. Oleh karena itu, rendang khas Jawa berniat bekerja sama dengan pemasok daging yang ada di pelelangan daging. 3. Menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Produk rendang khas Jawa kali ini yang pertama
yaitu daging dengan rasa pedas manis khas Jawa tentunya. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Menyediakan website untuk wadah para konsumen memberikan saran atas produk yang dibuat oleh rendang khas Jawa. Kelima, media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Facebook, BBM, dan Twitter secara face to face. Periklanan dan promosi. 1. Personal selling. Pemasaran awal produk kami melalui mulut ke mulut, di mana melalui mulut ke mulut kemudian terus berkembang. Kedua, media online. Memasarkan produk melalui jaringan internet, melalui sosial media seperti Facebook, BBM, Twitter, WhatsApp, maupun Instagram. Kemudian, penetapan harga. Untuk harga awal, rendang daging sapi ini, rendang khas Jawa ini, dijual langsung kepada konsumen dengan harga 15.000 per porsinya. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love